ketika kami ada di tempat ini, dengan rasa syukur yang besar kami naikkan pujian kami, karena Engkau Allah segalanya bagi kami. Biar Engkau Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Oh Jesus, segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus kaulah segalanya. Yesus kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya.
iman kami Tuhan. Selamanya Engkau saja Allah yang kami sembah. Selamanya Engkau Yesus Tuhan kami. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah sanjungan kami yang tertinggi. Senangkan Engkau, Engkau selamanya, Engkaulah sekali. Mari lebih lagi katakan selamanya,
dengan terus berpegang kepada kebenaran, dan kami bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Kirabata shikiriata karabakata karababaka shikiri diri rabaralabasi. Hingga kami semakin disempurnakan menjadi seperti Engkau, menjadi seperti gambaran-Mu. Uria kakabarakata karabaka sikiriaka karabata karalabarabarabayashanda. Kirabata kasikiriata kararabarabarabayashanda. Kami rendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Kiraba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 shanda. Kirabata kasih untuk kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kira kata kasih kiriata karababababar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 abasi. Kira labara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 labasi. Kami angkat tangan kami demi nama-Mu ya Tuhan, dan seumur hidup kami mau memuji Engkau. Biar mulut bibir kami penuh pengagungan kepadamu. Kira sebab hati yang hancur tak Kau pandang hina ya Allah. Kira dan Engkau tidak akan memberikan kemuliaan-Mu kepada yang lain. Muriata karababarabarabarabaraba shikiriaralabaralabaralabayashande. Jesus. Warabatasha karabakasha. Idarabakasi kiriata karabakasi kiriata karabakasi. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kami rindukan hanya Engkau Yesus, yang ku rindukan hanya nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari sekali lagi katakan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus, yang ku rindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku.
Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi seperti Engkau. Oh Jesus, kita masih menjadi, amin, menjadi sempurna di dalam seluruh hidup kami, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, sempurna. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau, seperti Kau Tuhan. Bahkan ketika difitnahkan segala yang jahat kepadamu, oh Jesus, Raka Shikiri yang Kakarabakashana, seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, sempurna dalam seluruh hidupku. Ada kekuatan dari-Mu Roh Kudus untuk kami boleh bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, hingga Tuhan temukan di dalam setiap kami apa yang menjadi kesukaan Tuhan, hingga Tuhan temukan di dalam diri kami apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Sikiria karabakata karabasikiria takarabakasha karabakata karabakasyanda Uria kakabaka karabakati kisikiria more kene kene kesikiria takarabakata karabakasyanda Ira la bara bara la 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 bara bara mashekere la baba baba mashanda
berjalan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami dikuduskan dan disucikan, hingga Kau dapati kami tidak bercacat bercela di hadapan-Mu. Hirabasi kiriata karala bara bara la 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 baya shanda. Hiya karala bara la bara la bara la bara baya shande. Hira bara 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 la bara baya shanda. Ya karabara bara 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 bashi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati bagi kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Saya percaya setiap kita semuanya rindu menjadi serupa dengan Yesus. Kita mau bertumbuh, mungkin kita flashback kembali berapa lama kita sudah mengikuti Tuhan. Sekarang saya masih anak-anak, saya masih bayi, atau saya sudah dewasa. Saudara, ada ciri-ciri di mana seorang yang dewasa. Saya tidak bagi bagaimana ciri-ciri seorang baby, seorang anak ya. Tapi saya mau bagi apa yang menjadi kedewasaan yang Tuhan rindukan. Kita belajar dari Ibrani 11, saudara, itu tentang pahlawan-pahlawan iman. Saya di Ranger juga saya memberikan kurikulum kepada anak-anak remaja kita untuk masuk mempelajari apa yang menjadi karakter dari setiap heroes of faith. Karena saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan saya percaya mereka itu orang dewasa. Ya, kita lihat salah satu contohnya yaitu Musa dalam Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa, Musa itu dewasa, menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Saudara, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang pertama yang menjadi karakter dari seorang yang dewasa, dia itu memikirkan hal-hal yang di atas. Dia memikirkan hal-hal yang rohani. Mari kita lihat, apakah kita khawatir mungkin bisa seperti Musa. Kalau dia menolak disebut anak putri Firaun, dia tidak mendapatkan warisan. Tetapi dia percaya identitas kita. Semalam di Cool kita sharing juga identitas kita. Kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita mempunyai warisan dalam Tuhan. Kita tidak tergiur dengan warisan dunia, tetapi kita lebih mau fokus kepada warisan rohani. Yang pertama yaitu Musa, dia itu memikirkan melihat hal dunia itu menjadi rendah, tetapi melihat hal-hal rohani. Yang kedua yaitu kita lihat 1 Korintus 4, saya tidak baca itu, 1 Korintus 4 ayat 3-4, itu dikatakan orang yang dewasa dia itu God conscious, not self conscious. Salah satu definisi kasih tidak mementingkan diri sendiri. Tadi seperti juga Musa, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia lihat apa yang menjadi kepentingan Tuhan, apa yang menjadi kepentingan bangsanya, apa yang menjadi kepentingan orang lain. Saya percaya pada satu waktu kalau kita lihat anak-anak selalu memikirkan dirinya sendiri. Amin. Kita lihat kalau anak kita masih kecil, dia kalau ada mainan dia selalu pikirkan untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita bertumbuh dewasa, kita akan muncul dengan satu pertanyaan. What shall I give? Not what shall I get. Bukan apa yang bisa saya dapatkan dari pelayanan, tetapi apa yang bisa saya berikan di dalam pelayanan Tuhan. Apa yang saya bisa berikan untuk gereja, apa yang saya bisa kontribusi, tenaga saya, waktu saya. Saya percaya itu yang menjadi karakter orang yang mau melayani Tuhan. Saudara, saya kalau masuk ke Cool, kita itu passion, saya tahu itu adalah panggilan saya. Waktu pertama-tama saya melayani, saya juga sudah masuk di Cool. Beberapa hari sebelumnya, kita 1 minggu 2 kali Cool, 3 kali saya. Ya, tapi saya bersuka cita. Saya tidak menganggap itu sebagai beban, tetapi saya bersukacita dan saya selalu memikirkan satu hal. Ada Ibu Susan di sini juga. Saya ingat kalau saya ke Cool Grace, saya bawa 1 jiwa. Saya ingat, saya tes datang jiwanya. Semalam di Cool juga. Jangan dari kita untuk kita, tapi saya belajar Tuhan. Siapa yang Tuhan mau saya ajak? Saya ajak 2 suami istri yang menjadi jemaat kita, yang belum pernah ikut Cool. Saudara, dan juga kita buka juga di tempat di Jalan Bilal. Saya rindu supaya kita bisa menjangkau jiwa. Kita tidak memikirkan mungkin kalau kepentingan kita punya waktu keluarga, kita punya waktu istirahat. Tetapi saya percaya orang yang bertumbuh dalam dewasa, dia sudah tahu kenapa dia melayani. Bukan dia punya dasar, dia tahu. Dia tidak komplain. Dia tidak mengatakan saya sibuk. Tetapi dia selalu mementingkan Tuhan, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur beberapa tim kunjungan juga. Saya lihat ada mengunjungi orang sakit. Saudara, saya percaya itu adalah wujud di mana kita mau menjadi orang yang dewasa. Kita tahu untuk apa kita melayani. Kita tidak ngambek, kita tidak caper atau baper. Kita punya passion karena kita tahu kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Saudara, kita di tempat ini kita berdoa bersama-sama. Itu satu hal, step yang pertama, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya berdoa mengatakan kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, apapun saja yang kita minta Tuhan berikan kepada kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan sukakan hati Tuhan. Tuhan suka apa? Tuhan suka kita menyembah Dia. Tuhan suka kita memuji Dia. Tuhan suka kita menduduk di dekat kaki Yesus mendengar firman Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan saya percaya jika kita tahu heartbeatnya Tuhan, seperti Raja Daud, dia itu bisa berkenan kepada Tuhan dan dia hidup sesuai firman Tuhan pada zamannya. Saya percaya jika kita menjadi manusia-manusia yang dewasa rohani,
kita akan melihat God conscious, not self conscious lagi. Kita ini punya keterbatasan, tetapi saya percaya jika Tuhan hidup dalam kita, Tuhan hidup dalam kita, saya percaya you can do all things. Apa yang kita tidak bisa lakukan karena Yesus hidup dalam kita. Kita punya passion, kita punya gairah, kita punya hikmat, saya percaya. Ya, saya berdoa terus, saya bilang saya bisa berikan di mana. Saudara, bahkan di sekolah minggu, saya lihat kalau tidak ada guru, saudara, apakah kita mau memberikan waktu kita melihat generasi kita? Saya bersyukur minggu depan ya, dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan beberapa hikmat, program-program supaya itu ada kegerakan untuk anak-anak muda, untuk sekolah minggu. Saudara, saya dulu saya pernah jadi guru sekolah, tapi lebih banyak ke remaja, tapi saya belajar Tuhan melengkapi dengan teman-teman yang punya kreativitas. Dan saya percaya kalau kita mau, kita bisa bersama-sama, kita saling membutuhkan. Saya percaya manusia dewasa tidak memikirkan dirinya lagi, tetapi memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Amin. Pada waktunya Musa, mungkin dalam proses kita lihat seperti Daud, proses itu ada, Yusuf itu ada. Tetapi saya percaya semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu panggilan Tuhan. Yang paling penting yaitu Musa tahu panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf tahu panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan, Anda mereka yang jahat, tapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara, saya bisa flashback kembali 2-3 tahun ini, kita mau masuk ulang tahun. Saya hanya bisa bersyukur atas orang-orang yang Tuhan percayakan. Mungkin zaman lalu punya, saya bisa bersyukur hari ini. Untung ada dia juga Tuhan pakai, sehingga kita ada hari ini. Semua yang terjadi tidak ada kebetulan, saudara. Kita mau tidak bisa membela diri, tetapi waktu Tuhan itu ada waktunya, dan Tuhan mengatakan Tuhan punya waktu adalah waktu yang terbaik. Amin. Saudara, ini adalah lagu, mari kita simak. Saya dapat lagu ini dan saya percaya, jika kita percaya, mungkin kita katakan promosi kenapa belum datang. Tuhan katakan waktu Tuhan akan mempromosikan Anda. Jika Anda setia, Tuhan akan mempromosikan kita. Seperti Tuhan mempromosikan Yusuf, mempromosikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Su percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Apakah Anda percaya? Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun masalah Anda, apakah itu diizinkan Tuhan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Jika ada yang meninggalkan Anda, orang-orang teman-teman kita meninggalkan kita, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan
kasih Tuhan. Waktu-Mu memanglah yang terbaik. Di dalam hidup ini kami mengalami banyak waktu-waktu yang tidak tetap Tuhan. Tetapi jika kami bersandar kepada Engkau Tuhan, the door open ya Tuhan. Tak ada orang bisa menutup lagi kalau Tuhan membuka jalan. Membuka satu jalan yang luar biasa bagi setiap umat, setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang ingin Tuhan mendekatkan dirinya padamu. Karena Engkau peduli Tuhan. Yesus, Engkau peduli, Engkau sangat peduli pada masa depan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Thank you Lord Jesus. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu sharing singkat ini Tuhan. Biar Roh Kuduslah bekerja. Biarlah kami lebih lagi mengenal Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih. Shalom saudara-saudari. Terima kasih Bu Ros memberi kesempatan kepada saya short sharing saja. Boleh tolong tayangkan slide-nya. Pagi ini saya mau sharing tentang seorang yang lumpuh ya di dekat kolam Bethesda. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9 ya. Yohanes pasal 5 ayat 2 9 saya bacakan ya. Saya bacakan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Bethesda itu juga disebut House of Mercy ya, yaitu rumah kemurahan hati Tuhan atau rumah belas kasihan. Kemudian di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Very nice, good ending, betul tidak? Tapi kita harus lihat apa yang kita bisa belajar dalam beberapa ayat ini. Kita kembali ke slide, thank you. Nah, kalau di slide itu Anda bisa melihat kolam Bethesda itu di ujung bagian kiri, ya, di ujung sekali. Slide berikutnya, inilah reruntuhan yang ada kolam Bethesda. Ya, saya sendiri sih belum sampai ke sana, belum ke Israel sana, ya, tidak ada. Tetapi kita kalau lihat reruntuhan dari sini, saya mau bertanya, apakah orang lumpuh bisa masuk ke kolam? Kayaknya kolamnya itu besar sekali, ya, ada 5 serambi. Di catatan itu, kolam itu ada 2. Satu itu harus turun ke bawah itu, ya. Satu itu luas sekali gitu, dan penuh dengan orang, semuanya mau menjadi the first person to jump in. Karena kalau waktu malaikat mengaduk-aduk airnya, katanya siapa yang pertama kali masuk, dia itu pasti sembuh. Itu mujizat. Itu karena kemurahan Tuhan. Why? Itu udah terjadi dari dulu, sudah lama, ya. Dan kita tahu Tuhan memang mengasihi mereka. Tapi pertanyaan saya yang lain adalah, apakah orang buta juga bisa sampai di kolam? Lumpuh nggak mungkin, karena nggak bisa jalan. Dia hanya bisa teriak, melihat, "Kasihanilah saya, bantulah saya, tolonglah saya." Siapa peduli? Semua orang mau jump in. Tapi kalau orang buta bagaimana? Dia juga bisa teriak. Tapi orang bilang kan punya kaki jalan. Nah, orang buta kalau jalan bisa tercumpung di kolam yang lain atau di mana, di sampingnya atau terjatuh. Kita lihat lagi satu slide-nya. Nah, lingkungan dan keadaan yang tidak memungkinkan, betul tidak? Ya. Tapi kalau kita bayangkan, jika orang buta mau mengangkat orang lumpuh, sama-sama jalan, bisa tidak? Bisa. Yang buta punya kaki, dia bisa jalan. Yang lumpuh punya mata, dia bisa arahkan. This way, kiri kanan. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudari, selalu di dalam Tuhan, kita harus bekerja sama yang baik. Hal besar tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. It's impossible.
Hal kecil oke lah. Ya, hal besar yang Tuhan mau pakai kita untuk hal-hal yang besar, rencana yang besar, itu membutuhkan kerjasama, rendah hati, kasih. Tidak ada siapa yang lebih tinggi daripada siapa. Tidak ada iri hati di dalamnya. Baru bisa mencapai satu hasil yang maksimal. Kalau tidak ada unity di dalam satu tim itu, goncang, rapuh. Sebentar saja musuh datang dari luar, pok, begitu aja pecah. Karena setiap orang itu punya ego. Dan di dalam Tuhan, ego ini harus di tempat yang paling rendah. Jesus first, not us. Betul nggak? Tuhan yang jadi lebih besar, kita yang menjadi lebih kecil. Makin kecil, karena Tuhan makin besar. Dan kami rela. Karena why? Kita tahu, itulah tempatnya mujizat terjadi. Saat kita mau merendahkan hati, saat kita mau bekerja sama, mau dipakai oleh Tuhan, tidak melihat orang yang mungkin tidak sepintar kita, tidak sehebat kualifikasinya, atau embel-embel di belakangnya, tapi Tuhan pakai dia juga. Bisa saja Tuhan taruh dia sebagai kepala project head, kita ikutin, mengalir. Kasih anugerah Tuhan mengalir. Dan kita lihat di sini, Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan Yesus mau datang kepada dia, bukan kepada orang-orang yang lain? Karena Yesus tahu, ini orang sudah 38 tahun sakitnya. Ya dulu-dulu memang Tuhan Yesus belum ada di situ kan. Ya, ini the right time seperti tadi lagu kita. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Walaupun kita merasakan kurang tepat. Marta selalu katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan engkau datang terlambat, saudaraku Lazarus sudah mati, sudah meninggal. Nah, mungkin sudah bau gitu ya, karena 4 hari di dalam kuburan. Kenapa Tuhan Yesus pelan-pelan datang? Tuhan Yesus kalau mau langsung datang bisa, tetapi Tuhan Yesus masih melayani di tempat lain gitu loh. Because Tuhan Yesus tahu dia bisa membangkitkan orang mati. Tapi Marta, Maria tidak bisa melihat itu. Mereka meragukan. Mereka cuma tahu Yesus sayang sekali pada Lazarus. Tapi kenapa kali ini ya Lazarus sudah sudah dikebumikan, Tuhan Yesus masih ada, masih belum ada, belum tiba. Ternyata hari keempat Tuhan Yesus datang, dibangkitkan Lazarus. God time is the best time. Saat ini juga sama, Tuhan Yesus langsung muncul di hadapan dia. Tidak perlu orang mengangkat dia lagi, tak perlu air dari kolam itu, tidak perlu. Tuhan Yesus hanya katakan satu, maukah engkau sembuh? Very short question. Saat kadang Tuhan tanya kepada diri kita, bukan? Tapi kita memberi jawaban apa? Mari kita lihat jawabannya. Bukan itu di Alkitab sini saya bacakan jawabannya. Orang itu jawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Apabila air itu mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya. Dia memberi apa? Alasan-alasan, bersungut-sungut. Sering seperti ini, Tuhan katakan, engkau mau saya lakukan apa? Kita bilang, Tuhan, enggak mungkin lah ya, itu terlalu jauh, itu saya enggak sanggup. Ya, atau orang lain lebih hebat, modal saya kurang, peluang saya tak ada, dan lain-lain. Kita memberi alasan, berbagai alasan. Sebenarnya jawabannya cuma satu, betul nggak? Ya Tuhan, saya mau sembuh. Sudah 38 tahun berbaring di situ. Otaknya kan cuma pikir satu hal aja kan tiap hari. Mau sembuh, mau sembuh, mau sembuh, mau sembuh. Buat dia kan bukan yang lain yang penting. Yang penting adalah sembuh. Tapi waktu Tuhan tawarkan kesembuhan, kenapa dia kasih alasan? Useless, itu nggak ada gunanya. Tuhan tahu itu nggak ada gunanya, dan Tuhan pun tidak mau menghadik dia. Tuhan pun tidak mau bilang apa-apa. Satu jawaban dari Tuhan Yesus saja, yaitu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Clear cut, simple. Bangun. Tapi tentu itu butuh iman. Untung si lumpuh ini juga punya iman. Karena kenapa? Dia sudah saking mau sembuh, tidak pernah ada orang katakan kepada dia bangunlah dan angkat tilammu. Betul nggak? Orang crazy, orang bilang, siawa, kok bisa katakan begini? Sudah tahu lumpuh 38 tahun, masa suruh bangun, angkat tikarnya lagi? Bercanda ini. Tapi dia tahu God's time, tak ada yang bercanda. Dia sudah berbaring di pool of Bethesda dari sudah lama. Sudah punya, orang bilang lah, sudah punya kayak
visa selama seumur hidup di situ lah. Nggak ada yang berani usir dia lagi. Sudah di situ tempatnya gitu. Ya. Satu hal, saat Tuhan Yesus tanya kepada kita, mau apa? Cepat-cepat jawab. Jangan kasih alasan, jangan pikir yang lain-lain. Kalau itu memang merupakan purpose, isi hati kita, misi kita, visi kita, doa kita setiap hari, langsung kita jawab pada Tuhan. Yes, Tuhan, inilah yang saya mau. Saya pernah bekerja di 7 perusahaan. Saya mau katakan sedikit saja. Saya sudah bekerja di 4 perusahaan, ya. Kalibernya ya oke lah. Yang pertama tentu pernah di Pricewaterhouse. Waktu itu di Jakarta, itu kantor akuntan yang terbesar di dunia. Yang di keempat, saya pekerjaannya biasa-biasa aja, tidak hebat gitu. Dan saya tahu saya perlu masa depan yang lebih baik karena saya mau menikah gitu loh, ya. Taulah kalau sudah menikah biaya hidup pasti bertambah, ya. Walaupun papa punya toko spare part gitu, tapi kan itu punya orang tua lain. Kita harus sendiri mandiri. Doa dan doa. Teman Pricewaterhouse perkenalkan ada satu pekerjaan lowongan internal audit manager di salah satu perusahaan sawit orang barat di Medan, besar sekali, udah ratusan tahun. Tapi dia bilang hati-hati ya, banyak orang sudah ganti kerja. Saya pergi interview sama bulenya, ya. Jadi bulenya bilang, oke, ini pekerjaan gini, kamu mau apa? Saya bilang tentulah ya, gajinya berapa, ada fasilitas apa. Dia bilang gaji bagus sekian, ada mobil sekian. Wah, saya pikir bagus sekali, memang cari kemana lagi ya. Tetapi juga sama, dia katakan, pikir baik-baik dulu baru kasih jawaban, jangan hari ini, pulang dulu, pikirkan mau atau tidak pekerjaan ini. Saya sudah bertanya-tanya dalam hati, pasti ada sesuatu. Doa lagi, setelah doa call teman lagi yang di Jakarta yang perkenalkan, karena mereka audit perusahaan itu, dia lebih tahu interiornya ada apa gitu di dalamnya. Dia mengatakan gini, internal audit manajernya banyak ganti karena kenapa? Waktu ke estate, ke dalam pedalaman gitu ya, ngecek itu banyak kena ancaman gitu. Ya tahulah, kita tahu kalau di sana siapa yang udah lama di pedalaman itu jadi raja kecil gitu. Ya, Anda yang dari kota, dari pusat pun ke sana kadang juga susah. Setelah berdoa, hati ini tidak tenang. Walaupun posisi tawarannya bagus, perusahaan boleh lagi kan, Western Company, tapi saya katakan tidak. We have to say no. Itu bukan waktu Tuhan. Setelah itu baru saya dapat pekerjaan yang kelima. Itu one of my best gitu loh, ya. Di perusahaan di Gabion itu. Dulu itu adalah perusahaan yang terbesar di seluruh Indonesia di fetil alkohol. Presiden Soeharto yang datang peresmikan, ya, dan 2 konglo dari Indonesia juga hadir karena mereka joint venture. Itu saatnya. Waktu itu saya betul-betul sudah menjadi manajer, ya, yang pertama di perusahaan itu. God's timing come. Walaupun nampaknya susah, karena saya diinterview 6 orang manajer dari Jakarta, satu tim 6 orang. Kelihatan itu, wah mana mungkin ya, mana mungkin. Kelihatannya memang begitu, ya, 6 orang senior semua, kalibernya gede gitu. Tapi kalau Tuhan mau memberikan kepada kita, tak ada satu orang pun berani bilang no. Pasti kalau sudah Tuhan yang berikan. Jadi kita pegang aja janji Tuhan, kita pegang aja pada iman kita. Kita pegang pada satu fakta adalah Tuhan Yesus selalu peduli. He cares, itu saja. Dan banyak lagu tentang itu, ya. Nah, itu sharing saya di pagi hari ini. Semoga kita dikuatkan. Terima kasih. Thank you. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu itu yang terbaik. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk menantikan waktu-Mu digenapi di dalam hidup kami. Engkau yang terus berkarya, berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Berkati Bu Ros dan Pak Bambang Hardanta yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami akan melanjutkan untuk mendengar pesan-pesan firman-Mu. Engkau yang mengurapi dan memberi pengertian. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kalau kita melihat apa yang menjadi tema di bulan ini, maka itu sangat penting untuk kita perhatikan. Karena itulah yang menjadi isi hatinya Tuhan, agar kita ini dapat bertumbuh, grow, katakan bersama-sama bertumbuh. Di dalam Keluaran 13 di ayat 17, maka kita melihat pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu mengalami kebebasan dan mereka itu mengalami penerobosan dalam kehidupan setelah 430 tahun itu diperbudak di Mesir. Nah, ketika mereka keluar dan menuju ke padang gurun, maka dikatakan ada satu statement yang agak mengejutkan untuk orang-orang Israel ini. Mari kita baca bersama ayat 17 dan 18. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, di ayat 17 kita melihat ada satu statement yang mengejutkan. Ternyata Tuhan itu lebih tertarik pada pertumbuhan daripada pencapaian sesuatu yang singkat. Tuhan itu lebih tertarik pada proses, bukan hanya promosinya. Yang mengerti katakan amin. Bangsa Israel pada saat mereka itu ada di padang gurun, sebenarnya ada jalan pintas untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada shortcut, ada jalan yang lebih cepat, yang lebih ekspres. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau ke satu tempat, katakanlah saudara mau ke Perapat, saudara pilih jalan biasa 5 jam atau via jalan tol 3 jam. Ya, tol, amin. Walaupun lebih mahal, harus bayar biaya tol, ya. Tetapi itu lebih cepat, lebih praktis, lebih convenient, lebih nyaman, saudara. Tetapi bagi Tuhan, bukan speed itu yang paling penting, tetapi growth,
itu lebih penting. Kata pada yang di sebelah saudara, growth lebih penting. Bukan speed, bukan kecepatan. Kembali ke ayat tadi kita melihat, Tuhan itu tidak mau orang-orang Israel yang masih bayi rohani, yang belum siap perang, menyesal. Kita melihat mengapa dalam kehidupan ini ada orang yang dia cepat berubah. Awalnya dia begitu panas, bergairah, tapi kemudian cepat juga dinginnya itu. Naiknya begitu cepat, tapi turunnya lebih cepat lagi, saudara. Penghalang pertumbuhan yang pertama itu adalah kebosanan, dan juga penghalang utama itu adalah seseorang itu labil, saudara. Bangsa Israel ternyata terbukti ketika di padang gurun mereka cepat sekali berubah. Mereka mulai bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Padahal kalau dari penampilan di ayat 18 mengatakan mereka itu punya penampilan sudah siap sedia berperang. Itu packaging. Dari luar itu nampaknya wow, ya, sudah siap. Tapi sebenarnya dari dalam itu belum. Siapa yang percaya Tuhan lebih tertarik pertumbuhan rohani kita di dalam daripada penampilan di luar? Yang setuju katakan amin. Penampilan itu oke. Setiap orang ingin penampilan yang bagus. Tetapi value kita tidak ditentukan oleh apa yang nampak dari luar. Karena yang nampak dari luar itu seringkali itu bisa mengelabui banyak orang. Tetapi Tuhan itu lebih tertarik pada apa yang di dalam. Oleh sebab itu saudara melihat tadi Pak Bambang Hardanta sharing tentang Israel. Kita berdoa saudara, nanti tahun depan ya. Tahun ini kita putuskan kita tidak berangkat ke Israel karena kita fokus pada pembangunan ya di Podomoro. Jadi Pak Lu lebih banyak berdoa dengan Ibu Ros dan pengerja-pengerja untuk pembangunan ini ya dengan jemaat. Tapi tahun depan saudara doakan 2020 bulan Mei tanggal 28 ya. Itu saudara jangan khawatir, anak-anak sudah libur pasti karena itu Idul Fitri saudara ya. Bulan Mei tanggal 28 selama kira-kira 9 sampai 10 hari kita akan berangkat ke Yerusalem ya, Tiberias dan juga ke Kairo ya, di Mesir. Saudara perhatikan ya, 2020 ini saya harus announce dulu karena itu full, cepat sekali. Karena itu ada event dunia di Yerusalem, Empower 21 ya. Jadi semua hotel sekarang sudah mulai full ya. Pesawat juga sudah mulai full saudara. Maka saya harus announce dulu. Karena yang mau ikut cepat daftar, karena kita close-nya juga cepat. Nah, pada saat kita ini ke Yerusalem, ke Israel, kita melihat ada sesuatu yang ajaib di sana. Karena kita melihat Tuhan itu selalu menyatakan dirinya pada saat dia mengajar dan memberikan nasihat kepada murid-murid. Nah, apa yang Tuhan katakan di sabda bahagia khotbah di bukit ya, di Tiberias? Tuhan Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Di Matius 6 ayat 6 Tuhan katakan, pada saat kita melakukan apa saja termasuk doa, maka kita harus lebih fokus masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu. Di mana Bapak kita? Di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Siapa yang rindu kita mendapatkan apa yang kita doakan dari Bapa di surga? Amin. Pesan Tuhan untuk kita. Kita harus masuk ke dalam tempat yang sunyi, tersembunyi. Dan bukan kita sibuk dengan apa yang ada di luar, keramaian. Kita tidak sibuk dengan apa yang menarik perhatian orang. Kita bukan ingin menunjukkan kepada orang
bahwa kita ini adalah seorang yang rohani. Tetapi yang penting itu Tuhan melihat kita ini rohani. Yang setuju katakan amin. Lebih penting untuk kita, saudara, mengalami pertumbuhan in the secret place, di tempat yang tersembunyi. Karena our heavenly Father is in the secret place. Dan pada saat kita ada di tempat yang rahasia, kita bisa mendengar isi hatinya Tuhan. Tadi kita mendengar kesaksian. Secara penawaran itu company luar itu sangat menarik. Tetapi hambanya Pak Ardanta cek dulu, lihat dulu dengan baik dan doa. Itu penting, saudara. Karena hari-hari ini banyak orang karena penawaran-penawaran itu memutuskan sesuatu. Jadi bukan led by the Spirit, tapi led by apa? Circumstance, keadaan. Bukan led by peace, tapi led by price. Hari-hari ini banyak orang led, dipimpin itu karena harga, gaji, salary, dan sebagainya. Tetapi peace itu, damai itu tidak ada. Nah, apa yang Tuhan lebih tertarik itu adalah bangsa Israel itu bertumbuh. Karena pada saat mereka ada di padang gurun, menunya itu adalah mana, saudara. Mana. Dan itu sudah disediakan. Disediakan dari atas. Bukan atas jeripaya mereka. Mereka hanya tugasnya mengumpulkan saja mana itu. Tetapi saudara perhatikan, seiring dengan waktu, Tuhan itu ingin ada pertumbuhan. Mengapa? Karena perang itu sudah di depan. Peperangan itu ada di depan. Proses itu ada di depan. Dan ternyata benar, saudara. Ketika mereka sudah sampai di perbatasan untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak siap. Dimulai dari kepala suku, pemimpin setiap suku, 12 itu diutus. Ternyata 10 itu kembali. Di dalam Bilangan 13 ayat 31 katakan, mereka tidak siap. Rohaninya tidak dibangun, karakternya juga. Sehingga waktu mereka pulang, mereka membawa laporan ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kita baca ayat 33, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang terkasih, apakah yang mereka katakan itu benar? Siapa yang katakan benar? Siapa yang katakan tidak? Siapa yang doa dulu? Amin. Yang mereka katakan itu secara fakta memang itu adanya, ada raksasa. Tetapi mereka keliru dalam satu hal, melihat identitas mereka. Mereka tidak lagi melihat identitas yang baru, new identity. Tapi mereka melihat identitas lama mereka, yaitu kami ini hanya seperti belalang. Kami bertemu dengan raksasa. Mungkin hari-hari ini ada raksasa-raksasa masalah dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu raksasa itu apa yang Anda hadapi. Mungkin itu raksasa keuangan, hutang banyak. Mungkin itu adalah raksasa keluarga, masalah. Raksasa kesehatan. Apa saja saudara raksasa itu. Bagaimana cara kita memandang akan menentukan kita menang atau kalah. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita melihat diri kita ini belalang dengan raksasa masalah dan mereka siap menelan, game over saudara, game over. Selesai. Nggak usah perang, selesai. Seperti ini. Penampilan siap sedia perang. Begitu lihat raksasa, kecut saudara, tawar hati. Kata pada yang di sebelah, jangan tawar hati. Maka roti tawar boleh saudara, tapi jangan tawar hati.
Mereka tidak siap dengan identitas baru. Tapi saudara lihat Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ketika melihat raksasa itu, statement mereka beda. Karena dari iman, saudara. Dari iman. Kehidupan mereka itu ditandai dengan ini. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan bersama, mengikut Tuhan. Bukan dengan setengah hati, tapi sepenuh hati. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan di dalam Bilangan 14 di ayat 7 katakan. Bilangan 14 ayat 7. Ini statement dari Yosua dan Kaleb. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Saudara, perhatikan bedanya. Mereka bukan lihat raksasanya, mereka lihat negerinya. Mereka lihat janji Tuhan. Kata bersama, lihat janji Tuhan. Kemudian dikatakan ini di ayat 8. Mari kita baca bersama. 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ada amin? Nah, apakah bangsa itu merespon? Saudara nanti lihat seterusnya. Nggak respon mereka, malah ambil batu, saudara. Cari batu, saudara. Harusnya Yosua dan Kaleb diberi bakpao, saudara, ya. Karena sudah beri semangat, amin. Tapi mereka cari batu. Cari batu, saudara. Why? Karena hati mereka tidak siap. Karena tidak ada pertumbuhan. Mereka kecut, mereka tawar hati, mereka dipengaruhi oleh 10 pengintai. Tetapi pesan Tuhan untuk kita, mari kita seperti Yosua dan Kaleb. Kita bisa menelan habis semua raksasa itu dan masuk ke tanah perjanjian yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Apa yang harus kita lakukan jikalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan dan berkenan kepada Tuhan? Nah, saya akan lanjutkan dengan ini. Yosua 5 di ayat 11. Yosua 5 ayat 11. Ada satu peristiwa yang terjadi ketika Yosua itu memimpin bangsa Israel generasi berikutnya. Yang ini sudah beda, saudara. Yang ini bukan seperti yang tadi, yang masih bayi rohani. Yang ini sudah mulai dilatih berperang, dilatih untuk masuk tanah perjanjian, dilatih mulai dari kecil untuk punya mindset dan iman kepada Tuhan. Maka pada saat sesudah Paskah, mereka itu makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Apa artinya? Kalau kita ingin bertumbuh, tangkap ini, saudara, simpan di hati. Ganti menu makanan Anda. Katakan pada yang di sebelah saudara, ganti menunya. Amin. Kalau setiap hari hanya menunya susu, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu bubur, saudara, ya. Bubur, tidak akan bisa bertumbuh. Tetapi ketika kita mulai menu makanannya seperti Yosua, menunya bukan mana lagi yang hanya turun, berharap turun, tapi mereka mulai masuk, mereka berperang, mereka merebut tanah perjanjian. Maka mereka bisa makan hasil yang penuh dengan susu dan madu yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita di Ibrani 5 di ayat 12. Kita itu perlu bertumbuh, we need to grow. Why? Karena dari sudut waktu harusnya sudah jadi pengajar, tapi masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini teguran untuk jemaat Ibrani. Why? Karena di ayat 13 katakan ini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi kalau kita mengubah menu makanan kita menjadi makanan keras, saudara, makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi, maka ini yang terjadi. Mari kita baca satu ayat ini, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Siapa yang rindu panca indera kita terlatih? Amin. Artinya mata kita itu bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Telinga kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Hati kita bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Maka kita perlu makanan keras. Kalau orang itu masih bubur, ditegur sedikit, tersinggung, ya. Baru saja pengerja atau jemaat tidak menyapa, tersinggung dan sebagainya. Itu masih susu dan bubur. Tetapi kalau kita makanan keras, kita bersedia dinasehati, kita bersedia ditegur, kita bersedia diajar oleh Tuhan, agar kita bisa memiliki panca indera yang terlatih untuk kita masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Saya akan lanjutkan sebentar lagi, kemudian kita akan berdoa. Hari-hari ini dalam kehidupan, penghalang pertumbuhan yang berikutnya itu adalah tidak tahan di proses. Markus 4 ayat 17 katakan, ada benih yang tidak bisa bertumbuh oleh karena tidak tahan di proses. Sehingga mereka itu hanya tahan sebentar saja dan tidak berakar. Mengapa? Karena penindasan dan aniaya, ujian karena firman membuat mereka langsung murtad. Ada orang-orang yang datang ke gereja, pada awalnya mereka semangat melayani, tapi kemudian saudara, nggak tahan diomongin oleh kawan-kawannya. Ngapain lu? Sok rohani lu, ya. Datang-datang Sabtu, Selasa lagi, ya. Minggu lagi pakai seragam, ya. Ngapain? Ayo ikut kita aja. Kita mau tamasya, ya. Kita mau karaoke, ya. Kita mau melihat pemandangan, ya, di luar kota. Saudara, ada yang akhirnya nggak tahan karena ketemu kawannya diomongin terus, Mr. Sok Rohani, ya. Nggak tahan dia. Saudara, mundur teratur, saudara. Nggak ada di sini, saudara, ya. Tapi di sana sini kita melihat itu terjadi. Ada yang karena tekanan dari keluarga, tekanan dari pasangan yang masih belum kenal Tuhan. Awas lo, ya. Saudara, akhirnya apa? Sudahlah, say goodbye, ya. Tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi melayani. Mundur, saudara. Diomongin orang, digosipin apa, nggak tahan. Ditekan dari dalam, dari luar, nggak tahan. Tahan sebentar aja. Itu penghalang yang kedua. Yang ketiga, saya akan tutup. Penghalang pertumbuhan yang ketiga itu ayat berikutnya, Markus 4 di ayat 18, yaitu apa? Semak duri. Ketika ada semak duri, di ayat 19 katakan, mereka itu juga mundur. Why? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Kalau yang tadi itu karena proses, yang ini karena promosi. Nggak tahan juga saudara. Promosi. Keinginan akan hal-hal yang dunia. Tadi kita mendengar dari Bu Ros tentang Musa. Itu bagus sekali. Saudara pelajari Musa itu. Kalau dia sudah dewasa, beda. Yang masih kanak-kanak, ingin di istana Firaun. Tetapi yang sudah dewasa, dia menolak. Dia menolak. Karena dia tahu itu bukan dari Tuhan. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Ibrani 11 ayat 24 katakan. Dia tolak semua itu. Mengapa? Karena dia tahan menghadapi ujian bersama dengan umat Israel. Dia tahan. Dan dia menolak semua yang dari dunia. Keinginan-keinginan dunia, kekayaan-kekayaan yang menggoyang begitu banyak orang. Musa itu tetap bertahan. Siapa yang rindu? Kita tetap bertahan. Walaupun dipromosi, kita tetap mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Yang rindu bersama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap mengenal. Dunia tak bisa menjauhkan, ya Tuhan. Selama ku hidup, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya akan tutup dengan 3 hal untuk kita bawa pulang. Ciri orang yang sudah dewasa rohani, mereka itu selalu menjadi peacemaker. Katakan peacemaker. Saudara bisa deteksi orang yang rohani yang sudah bertumbuh dari ini. Apakah dia itu kalau ada di satu tempat menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik? Si A tidak cocok dengan si B, si C memusuhi si D, ya, bikin kelompok sendiri dan sebagainya. Seperti 10 pengintai, mereka membuat 2 juta orang memberontak dan gagal masuk tanah perjanjian. Why? Mereka bukan peacemaker. Tetapi Yosua dan Kaleb itu menenteramkan umat Israel. Tenang, tenang, tenang. Kita pasti bisa. Jangan melawan Tuhan, jangan melawan. Yang lain sudah diajari saudara, ambil batu saudara. Tenang. Itu peacemaker. Katakan bersama, peacemaker. Yang kedua, ciri orang yang sudah dewasa rohani, mereka adalah faith builder. Katakan faith builder. Mereka akan membangun iman. Ketemu, makin semangat. Ada amin? Makin percaya Tuhan, makin bergairah melayani Tuhan, makin senang ke gereja, makin senang baca Alkitab dan berdoa. Itu faith builder. Saudara harus deteksi. Karena di sekeliling banyak orang tidak mengerti, yang mana Pak yang harus saya ikut, yang mana yang harus saya dengar. Saudara lihat dari ini. Ciri orang dewasa seperti Yosua dan Kaleb. Mereka percaya. Walau sudah tua sekalipun Kaleb itu percaya. Dia berkata kepada Yosua di Yosua 14 saudara, di ayat 10, ini sudah opung 85 tahun saudara, ya. Sudah 45 tahun menunggu. Di sini ada yang bisa nunggu 45 tahun? Ada yang nunggu 4 jam aja udah gak tahan, ya. Lama kali ini, ya kan. Ini 45 tahun sudah opung saudara, opung Kaleb, ya. Tetapi opung Kaleb berkata ini, saya sudah bersama orang Israel mengembara. Walaupun ini memang bukan salahnya saudara. Sekarang usia sudah pecap go saudara, 85. Tapi ayat 11 dia berkata, saya ini masih sama kuat seperti dulu, nggak ada lemah. Dulu bisa perang, sekarang pun bisa perang. Saudara mau perang, mau cari opung atau anak muda? Ada di sini yang jenderannya sudah opung-opung 85. Mungkin kalau sekarang zaman now udah pakai tongkat saudara, ya. Tetapi Kaleb ini masih sama kuat untuk berperang. Dan dia berkata kepada Yosua di ayat berikutnya, berikan kepadaku gunung itu. Gunung Hebron. Yosua katakan itu ada raksasa. Kaleb, raksasanya itu
Keturunan orang enak. Saudara tahu orang enak? Orang enak lihat semuanya enak, saudara. Mau ditelan, ya kan? Itu orang enak. Wah, ini enak ini, ya, itu enak. Dan ini raksasa yang paling besar. Tapi Kaleb katakan ini, give me my mountain. Ayat 13. Berikan kepadaku gunungku itu. Berikan gunung itu. Dan Yosua itu memberkati Kaleb. Dan Hebron itu menjadi miliknya. Hebron itu menjadi miliknya, saudara. Karena Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Dia berkata, give me my mountain. Berikan gunungku itu. Dan di ayat 15 katakan, saudara, Kaleb itu merebut Hebron. Dulu namanya Kiryat Arba. Arba itu orang yang paling besar di antara orang enak. Jadi ini keturunan raksasanya raksasa, saudara. Ini adalah suhunya, saudara. Masternya raksasa, tapi itu direbut oleh Kaleb. Why? Dia itu tetap punya iman. Faith builder. Katakan faith builder. Yang terakhir, jadilah love giver. Katakan love giver. Di mana-mana kita tanamkan kasih, saudara. Kita berikan kasih. Kita membangun orang di sekeliling kita. Kita kalau ketemu seseorang, kita berikan kepada dia kasih. Kasih Tuhan yang mengubah hidupnya. Sehingga apa saja yang dia lakukan, dia akan tetap mengasihi Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mulai memeriksa, review kehidupan kita. Sampai di mana tingkat kerohanian kita? Apakah masih bayi? Atau kanak-kanak? Atau sudah dewasa? Saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Apakah kita di luar dengan di rumah itu beda? Apakah kita di tempat keramaian dengan di tempat yang tersembunyi itu beda? Apakah kita ini punya integritas? Kita tidak double standar. Apakah kita di depan orang dengan di belakang dia kita sama? Kita tidak ngomongin orang itu, kita doakan dia. Apakah kita adalah pembawa damai, peacemaker seperti Yosua dan Kaleb? Apakah kita adalah faith builder, bangun iman seseorang, bukan melemahkan dia? Apakah kita adalah love giver, kita menanam, memberi kasih? Saudara terkasih, itu adalah pilihan. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman seperti Musa, kita tidak memilih istana, karena itu adalah istana dunia. Itu istana Mesir, Firaun. Kita lebih memilih Tuhan. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman seperti di Bethesda, kita tidak mau terus ada di pembaringan, tapi kita mau bangun, angkat tilam dan berjalan. There's a choice, itu pilihan. Tapi siang hari ini, mari saudara, jadilah dewasa di dalam Tuhan, karena itulah isi hatinya Tuhan. Berkati setiap umatmu di tempat ini ya Tuhan. Berkati anak-anakmu di tempat ini, sehingga di dalam peperangan kehidupan tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyerah, tidak ada yang putus asa dan menyesal dan berbalik ke dunia, tapi semua tetap memegang janjimu dan ingin bertumbuh bersamamu. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.